Hai guys, balik lagi sama Mimin. Kali ini kita bakal lanjutin alur cerita Pendragon lagi. Bagi yang belum lihat part sebelumnya, bisa cek link playlist yang ada di deskripsi. Link traktiran kopi juga ada di situ ya. Langsung aja ke ceritanya. Part kemarin berakhir, di mana Eren yang telah merencanakan semuanya dengan baik harus menelan pil kekalahan. Akibat kelicikan dari Duk Aranggis yang berhasil melempar semua kesalahannya kepada Gubernur Segunda yang ia kendalikan menjadi binatang buas. Eren yang melihat itu semua pun sontak menjadi sangat kesal karena lagi dan lagi usahanya telah gagal. Eren yang murka pun hendak mengamuk kepada Duk Aranggis. Namun ia langsung tersadar bahwa tindakannya ini tidak akan membuahkan apapun. Karena semenjak kematian Ruftalen dan Gubernur Segunda, dirinya telah kehilangan semua bukti yang ia miliki. Sekalipun ia berteriak dan mengungkapkan semuanya, orang-orang di sini tidak akan mempercayai apa yang ia katakan. Jadi Eren pun memilih untuk menahan emosinya saja. Dan Khon Granit lalu mengumumkan bahwa pesta kali ini telah berakhir dan ia meminta semua bangsawan untuk pergi dari aula ini. Mendengar itu, semua bangsawan pun berbondong-bondong mulai meninggalkan aula kekaisaran. Dan di saat itu, Duk Aranggis pun lalu menyapa Eren untuk berpamitan. Eren yang masih terbawa emosi pun langsung membalas perkataan Duk Aranggis dengan aura membunuhnya. Eren berkata, lain kali mereka akan bertemu di medan peperangan. Duk Aranggis yang mendengar itu pun hanya tersenyum saja kepada Eren dan ia lalu pergi meninggalkan Eren bersama 3 kesatria Valvas miliknya. Di sana sebagai kesatria Valvas juga, Elkin pun terus memperhatikan ketiga kesatria Valvas itu. Dan setelah berada di luar istana, Duk Aranggis pun lalu berkata kepada ketiga kesatria Valvasnya bahwa sekarang adalah waktu yang tepat bagi mereka untuk bergerak. Dan kembali lagi ke Eren, di mana terlihatlah Eren yang masih membeku sambil memperhatikan mayat dari Ruftalen dan Gubernur Segunda. Melihat itu, Pangeran Ian dan teman-temannya pun mencoba untuk menyadarkan Eren. Namun di saat itu, tiba-tiba sang kaisar pun ikut berbicara. Ia bertanya, apakah orang itu adalah Duk Aranggis? Maksudnya pelaku dari ini semua. Sontak Pangeran Ian dan Eren pun menjadi terkejut dengan perkataan sang kaisar. Dan scene pun lalu berpindah, di mana sang kaisar pun mengajak Pangeran Ian dan Eren untuk berbicara secara rahasia. Di mana Pangeran Ian pun memberitahu sang kaisar bahwa monster yang mereka berdua lawan di Leus adalah anak dari Duk Aranggis, yaitu Toleo Aranggis. Khon Granit yang mendengar itu pun menjadi terkejut. Dan ia bertanya, bukankah dengan begitu maka dalang dari rencana pembunuhan Pangeran Sion adalah si Toleo? Namun Eren pun hanya terdiam saja tanpa menjawab pertanyaan itu. Dan kaisar pun mengambil sebuah keputusan. Ia akan menjadikan Eren sebagai pemimpin di wilayah Leus. Dan ia juga memberikan Eren sebuah misi rahasia, yaitu untuk menaklukkan kediaman Duk Aranggis. Sontak semua orang di sana pun menjadi terkejut dengan keputusan sang kaisar. Dan bukan hanya itu saja, sang kaisar pun mengizinkan peredaran dari koin Pendragon karena ia tahu Eren akan sangat kesusahan saat melawan wilayah yang kaya. Sontak Khon Granit pun ingin memprotes keputusan sang kaisar. Namun kaisar berkata bahwa ini semua bukanlah apa-apa. Eren yang mendapati ini semua pun bertanya kepada sang kaisar, apakah sang kaisar mempercayai semua perkataannya barusan? Sang kaisar lalu menjawab bahwa ia sudah mendengar semuanya dari Pangeran Ian. Pangeran Ian berkata kalau Eren adalah orang yang dapat dipercaya. Karena itulah ia mempercayai Eren. Namun sang kaisar lalu bertanya pendapat Eren tentang kerajaan sekarang ini. Apa pendapat Eren setelah melihat keadaan Sisuk dan Leus? Eren yang mendengar itu pun terdiam dan belum menjawab. Sang kaisar kembali berkata, ia mengakui kalau dirinya sekarang sangatlah kurang dalam hal kekuatan untuk memerintah. Ia tidak bisa menghentikan korupsi yang terjadi di keluarga bangsawan ataupun berhadapan dengan Duk Aranggis. Sang kaisar sampai bergetar hebat saat membicarakan kelemahannya itu. Ia melanjutkan, aura yang ia keluarkan sebelumnya adalah aura yang sudah ia kumpulkan semampunya. Bahkan dengan semua aura itu, Eren tidak merasa ketakutan. Dan Eren bahkan dapat berasimilasi dengan auranya itu. Sang kaisar berkata bahwa hal itu bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh semua orang di sini. Bahkan Pangeran Sion sekalipun. Sang kaisar lalu menambahkan bahwa ia akan mempercayakan masa depan kekaisaran kepada Ian dan Eren. Eren yang mendengar itu pun lalu menutup matanya dan terdiam sejenak. Tanpa disangka-sangka, Eren langsung berlutut di hadapan sang kaisar.
Eren berkata kalau ia akan menerima perintah sang kaisar dengan senang hati. Dan Shin pun lalu berpindah ke Duke Lindegor yang tengah berbicara dengan orang yang misterius. Orang itu bertanya, apakah Duke Lindegor akan benar-benar bekerja sama dengan pria itu? Duke Lindegor pun menghela nafasnya. Ia berkata, sudah sangat terlihat jelas bahwa Duke Aranguis tidak ada niatan sama sekali bekerja sama dengannya. Ia sudah menyadari itu sejak awal. Namun, ia lalu bertanya kepada orang misterius itu, kenapa orang misterius itu datang kemari? Bukankah ia bilang tidak akan datang? Lalu, terlihatlah kemunculan sosok bersayap yang diikuti oleh cahaya yang begitu terang. Dan makhluk itu adalah malaikat. Nama malaikat ini adalah Archangel Sail. Dia merupakan utusan dari Dewi Iliana. Archangel Sail pun menjawab sambil tersenyum. Awalnya, dirinya memang tidak ingin datang kemari. Namun, ada suatu hal yang terjadi sehingga menarik perhatiannya. Ia lalu memberitahu Duke Lindegor bahwa Soul Drake dan Black Dragon telah bertemu secara langsung di padang rumput Lobstein. Hal itu membuatnya berpikir, kenapa dua naga itu bertemu di tempat yang bahkan bukan teritorialnya. Duke Lindegor pun lalu bertanya, apakah Archangel Ciel merasa curiga kalau pasti terjadi sesuatu di tempat itu, sehingga menarik perhatian kedua naga. Archangel Ciel pun menjawab bahwa dirinya juga kurang yakin. Namun meski begitu, dirinya meyakini bahwa telah terjadi sesuatu di sana. Mungkin sesuatu yang hebat. Duke Lindegor pun kembali bertanya, apakah hal ini berhubungan dengan aura milik sang kaisar? Archangel Ciel yang mendengar itu pun lalu terdiam. Dan ia kembali mengingat, aura keluarga Aron atau keluarga kekaisaran itu sebenarnya merupakan anugerah dari Dewi Iliana. Dewi Iliana memberikan aura tersebut kepada keluarga kekaisaran bertujuan untuk menjaga keseimbangan di dunia manusia. Namun Duke Lindegor pun berkata bahwa saat ini keluarga kekaisaran sudah berada di ambang kehancuran. Terlebih lagi karena rencana pembunuhan Pangeran Sion. Dan Shin pun lalu berpindah ke Eren dan Pangeran Ian yang tengah mengobrol. Di sana Pangeran Ian juga mengakui bahwa aura milik keluarganya semakin membudar setiap generasinya. Dan ayahnya, yaitu sang kaisar, harusnya sudah mundur dari tahta dan memberikan semua tanggung jawabnya kepada kakaknya, yaitu Pangeran Sion. Namun karena insiden tersebut, sang kaisar pun tidak bisa melakukannya. Dan dengan terpaksa, ia harus menduduki tahta itu dengan kondisi seperti ini. Mendengar hal itu, Eren lalu bertanya, memangnya berapa usia dari sang kaisar sekarang? Dan dengan sedikit terbata-bata, Pangeran Ian berkata bahwa ayahnya sekarang berumur 55 tahun. Sontak Eren yang mendengar hal yang tidak masuk akal itu pun langsung terkejut. Tapi kita kembali dulu ke percakapan Duke Lindegor dan Archangel Ciel, di mana Duke Lindegor berkata bahwa Pangeran Ian memiliki aura terkuat dari semua pangeran yang ada. Namun Archangel Ciel berkata bahwa Pangeran Ian belum siap, ia belum dewasa. Terlalu cepat baginya untuk menduduki tahta. Dan di sisi lain, Gufly, ia memiliki pertumbuhan aura yang tidak main-main. Bahkan Archangel Ciel berkata bahwa suatu hari nanti Gufly dapat jauh lebih kuat ketimbang Pangeran Ian. Dan kembali lagi ke Eren dan Pangeran Ian. Pangeran Ian memberitahu Eren bahwa tidak ada hal yang mencolok dari Gufly. Si Gufly hanya terlihat seperti orang normal biasanya. Bahkan menurut Pangeran Ian, Gufly ini auranya bau-bau wibu gitu. Eren yang mendengar itu pun sontak kebingungan. Karena jelas-jelas dari ingatannya, Gufly lah yang akan menjadi kaisar selanjutnya. Dan kembali lagi ke Duke Lindegor dan Archangel Ciel. Archangel Ciel berkata bahwa Eren, Pangeran Ian, Duke Aranguis, dan Gufly adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas masa depan kekaisaran. Dan mungkin mereka akan menjadi orang-orang yang akan menentang logika di dunia ini. Duke Lindegor lalu bertanya, apakah itu adalah sebuah ramalan? Namun Archangel Ciel berkata bahwa itu cuma firasatnya saja. Archangel Ciel bergumam bahwa ia bisa merasakan kalau karma di dunia ini sedang dirusak oleh kekuatan yang sangat kuat. Dan Shin pun lalu berpindah ke tempat latihan para prajurit kekaisaran, di mana terlihatlah Leon yang sedang berduel melawan salah satu instruktur yang songong padanya saat dulu. Di sana dengan satset Leon pun dapat menghindari seluruh serangan dari instruktur itu. Dan di saat instruktur itu akan melancarkan sebuah tusukan, Leon pun langsung melompat dan berdiri di atas pedang kayu milik instruktur itu.
Sontak instruktur itu pun menjadi sangat terkejut dengan pergerakan Leon. Namun pok, Leon pun langsung menggunakan tendangan kakinya yang membuat instruktur itu terpental dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Dan Count Granit yang bertindak sebagai wasit pun langsung menghentikan duel di antara mereka, di mana ia mengumumkan bahwa pemenang dari duel ini adalah Leon. Vincent yang melihat duel itu pun merasa kagum dengan kemampuan yang dimiliki Leon. Eren yang berada di sampingnya pun juga membenarkannya. Eren berkata bahwa Leon telah melampaui ekspektasinya. Argos yang mendengar muridnya dapat banyak pujian pun tidak mau kalah. Ia menyuruh Eren dan Vincent untuk berterima kasih kepadanya karena dialah yang mendidik Leon. Tapi scene pun lalu berpindah, di mana terlihatlah Eren dan rombongannya yang akan berpamitan kepada Count Granit. Eren berterima kasih kepada Count Granit karena sudah mau menjamunya. Dan Count Granit juga berterima kasih karena berkat mereka, para prajuritnya mendapatkan lawan tarung yang kuat. Dan di saat itu, Eren pun bertanya kepada Count Granit, apakah Count Granit mengetahui sesuatu tentang pasukan Demon? Count Granit yang mendengar itu pun lalu menjawab, ia mengetahui sedikit tentang hal itu. Ia tahu pasukan Demon merupakan kumpulan penjahat yang dipekerjakan oleh Kekaisaran. Ia juga bingung kenapa Kekaisaran mau memperkerjakan orang-orang seperti mereka. Eren pun kembali bertanya, apakah Count Granit mengetahui di mana posisi dari pasukan itu sekarang? Count Granit menjawab bahwa pasukan Demon saat ini sedang berada di wilayah selatan, lebih tepatnya di Grid of Citrus. Mereka sedang mencoba untuk menaklukkan sang King of Beasts. Eren yang mendengar itu pun bergumam bahwa King of Beasts adalah Raja Troll, dan itu artinya sejarah belumlah berubah. Eren pun lalu terdiam sambil memikirkan sesuatu. Melihat Eren yang terdiam, Count Granit pun memanggil Eren yang bengong. Eren lalu tersadar dan berkata kalau dirinya cuma sedikit meleng. Dan mereka pun lalu saling berpamitan karena Eren akan pergi dari Kekaisaran. Di dalam kereta, Eren pun lalu bergumam bahwa ia pasti akan membunuh Baltai, Toleo, dan bahkan Duke Arangi sekalipun dengan tangannya sendiri. Dan Eren lalu berangkat pergi meninggalkan Kekaisaran dengan menggunakan kereta terbang. Lalu scene pun berpindah di kediaman Pendragon, di mana Eren terlihat sedang bersiap-siap. Di sana Eren pun bertanya di mana keberadaan Soul. Apakah Soul belum kembali? Monster yang Mimin lupa namanya ini pun menjawab bahwa Soul belum kembali pulang semenjak Eren pergi. Monster itu menambahkan bahwa terdapat aura besar yang bahkan dapat dirasakan oleh para monster. Eren pun memakluminya jika begitu. Melihat Eren yang sepertinya murung, Lindsay pun langsung menyuruh Eren untuk duduk. Ia berkata bahwa Soul pasti akan datang jika sudah waktunya. Dan Lindsay pun mulai menyisir rambut Eren. Eren berterima kasih atas apa yang dilakukan Lindsay. Sementara itu, kedua monster ini pun jadi malu-malu melihat keuuan dari kedua pasutri ini. Namun tiba-tiba datanglah Irene berserta adik dan ibunya yang mendatangi Eren. Irene berkata bahwa acara perpisahan untuk Eren telah siap. Dan terlihatlah kepala pelayan keluarga Pendragon yang menangis haru melepas kepergian Eren. Karena Eren akan pergi untuk mengambil alih kekuasaan di Leus. Dan untuk itulah acara perpisahan ini diadakan. Ibunya Eren yang melihat kedekatan Eren dengan Lindsay pun berkata kepada Irene, bukankah mereka berdua tampak jauh lebih dekat? Irene pun membenarkannya. Ia berkata bahwa Eren dan Lindsay telah melewati banyak hal. Dan di posisi Luna, terlihatlah ia yang sedang termenung sambil cemberut. Gak tahu kenapa. Dan di saat itu, muncullah Vincent yang menghampirinya. Vincent bertanya, apakah Luna tidak menikmati acaranya? Vincent pun mencoba memberikan Luna minuman miliknya. Namun, Luna pun langsung menolak dan hendak pergi. Melihat itu, Vincent pun lalu memberitahu Luna bahwa Eren akan berangkat besok pagi. Ia memberi Luna saran, jika ada yang ingin ia sampaikan, pastikan untuk mengungkapkannya sekarang. Luna yang mendengar saran dari Vincent itu pun awalnya merasa ragu-ragu. Namun pada akhirnya ia mengambil minuman yang diberikan Vincent dan langsung meminumnya. Setelah meminum seteguk minuman itu, Luna pun langsung beranjak mendatangi Eren. Ia pun lalu memanggil Eren untuk berbicara. Eren yang melihat Luna mendatanginya pun menjadi terkejut. Dan sementara itu, di posisi Luna, ia malah terlihat ragu-ragu untuk mengungkapkan isi hatinya. Namun, Luna pun lalu tersenyum dan ia memberikan selamat kepada Eren karena telah ditunjuk sebagai gubernur di wilayah Leus. Dan setelah mengatakan hal itu, Luna pun langsung berbalik arah dan pergi meninggalkan Eren.
Vincent yang melihat itu semua pun sadar bahwa Luna masihlah ragu-ragu. Sementara itu, terlihatlah dua orang barbar ini yang sedang lomba mabok ciu. Sedangkan yang satunya udah teler duluan. Tapi, scene pun lalu berpindah ke beberapa saat kemudian, di mana acara tersebut telah berakhir, di mana Vincent dan Eren sedang mengobrol empat mata. Vincent berkata bahwa bir Pendragon ini semakin hari semakin enak, dan Eren pun membenarkannya, di mana bahkan prajurit sekalipun suka abok pakai ini ciu. Di sana, Eren pun langsung memberikan kepercayaannya kepada Vincent untuk memimpin wilayah ini. Dia yakin dengan adanya Vincent di sini, maka dirinya dapat dengan tenang pindah ke Leus. Vincent pun lalu membalas bahwa ini semua bukanlah hasil kerjanya semata. Ia berkata bahwa ini berkat kinerja dari kepala pelayan Sir Melbourne. Banyak masalah internal yang dapat diselesaikan olehnya. Dan terlebih lagi, semua ini juga hasil kerja keras dari Luna yang berhasil mengembangkan kota York sampai sebesar sekarang. Eren yang mendengar itu pun hanya terdiam saja. Melihat ekspresi Eren yang seperti itu, Vincent pun bertanya, bagaimana pendapat Eren tentang Luna? Vincent menambahkan bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk memastikan hubungan Eren dan Luna. Vincent menambahkan jika dibandingkan dengan 3 lon dari kekaisaran kemarin, Luna berada di level yang berbeda. Dia adalah salah satu wanita yang paling berbakat menurut Vincent. Dan Luna dapat memberikan bantuan yang sangat besar kepada Eren nantinya. Tentunya dengan cara yang berbeda dari Lindsay. Eren sebenarnya sudah menyadari apa yang dikatakan oleh Vincent. Namun dirinya masihlah ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Melihat itu, Vincent pun berkata, jika Eren tidak menyukainya, ya nggak apa-apa. Namun Eren pun langsung membantahnya. Bukan itu maksudnya. Namun sembari memandangi wajahnya di pantulan gelas, Eren pun terdiam sesaat. Dan scene pun lalu berpindah ke Luna yang sedang menyendiri di atas balkon. Dan di saat itu tiba-tiba muncullah Eren yang menghampiri Luna. Sontak Luna pun menjadi terkejut melihat kemunculan Eren. Dan dengan canggung, Eren pun lalu mengajak Luna untuk minum-minum bersamanya.